Salah satu momen terbesar dalam trailer perdana Fast and Furious 9, The Fast Saga adalah kembalinya Han Lu ke tim Dominic Toretto. Karakter yang diperankan oleh Song Kang ini rupanya berhasil memikat para penggemar waralaba balapan liar jalanan ini. Kematiannya di Fast and Furious Tokyo Drift dan juga sempat kembali dihadirkan di Furious 7 dengan penjelasan bahwa ternyata Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden kecelakaan tersebut. Lantas bagaimana Han bisa kembali hidup dalam film ke-9 The Fast Saga ini? Sebelumnya pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten kita yang berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Dan selamat bergabung di Notification Universe. Tidak sedikit dari kalian yang meminta penjelasan bagaimana caranya Han bisa kembali ke franchise ini setelah sebelumnya terlihat mati di Fast and Furious Tokyo Drift. Memang sudah ada beberapa penjelasan sih yang mencoba untuk memecahkan teka-teki yang muncul dari trailer perdana Fast and Furious 9 The Fast Saga tentang kembalinya Han ini. Setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa Han tidak mungkin selamat dari insiden kecelakaan yang menimpanya di Tokyo Drift kan? Lihat saja bagaimana dia tidak bisa berdaya setelah mobilnya hancur dalam keadaan terbalik setelah ditabrak oleh Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham. Sesaat sebelum Sean Boswell akhirnya tiba untuk menyelamatkan Han, mobil tersebut akhirnya meledak hebat dengan Han terakhir masih terlihat belum bisa survive untuk keluar dari mobil tersebut. Bahkan kita bisa melihat adegan pemakaman Han di Furious 7. Deckard Shaw yang bertanggung jawab atas meninggalnya Han malah mendapatkan panggung dengan dibuatkan film spin-off-nya tahun lalu, Fast and Furious Hobbs and Shaw, di mana dalam film tersebut Deckard Shaw menjalani misinya dengan team up bersama dengan Luke Hobbs yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Dan keputusan tersebut malah membuat fans waralaba ini bereaksi di media sosial dengan hashtag Justice for Han. Kini justice alias keadilan yang diharapkan oleh para penggemar akan segera terwujud, sama seperti janji Justin Lin, sang sutradara. Tapi sayangnya Deckard Shaw tidak akan ada dalam film Fast 9 ini. Jadi, harapan kita untuk melihat pertemuan antara Han dan juga Deckard Shaw tidak akan terjadi. Lantas bagaimana film ini akan menjawab kehadiran kembali Han ke dalam tim Toretto? Sebenarnya bangkit dari kematian sudah menjadi hal yang lumrah dalam franchise ini. Kita tentu saja masih ingat bagaimana Letty Ortiz di film Fast 6 jelas-jelas tewas. Mobilnya terbalik, lalu pada saat dia tidak berdaya, dia ditembak oleh Calderon. Namun kemudian terungkap kalau Letty sebenarnya selamat dan hanya mengalami amnesia. Rupanya yang ditembak oleh Calderon adalah mobil Letty saat Letty sudah merangkak keluar dari mobil. Mobil tersebut meledak dan Letty terlempar jauh. Jadilah Letty benar-benar bisa kembali berkumpul bersama dengan Dominic Toretto dan kawan-kawan. Dengan melihat metode yang sama dengan bagaimana Letty selamat dari kematiannya, maka Han Lu pun juga sudah pasti akan punya cerita yang serupa, meskipun mungkin tidak persis sama. Sudah ada beberapa teori liar yang berkembang di antara para fans tentang bagaimana caranya Han bisa survive dari insiden mematikan yang dialaminya di Fast and Furious Tokyo Drift. Teori pertama adalah teori yang paling mudah dicerna. Teori ini mengatakan caranya sangat simpel. Sesaat sebelum Sean Boswell datang menyelamatkan Han dari mobilnya, rupanya Han ini sudah diselamatkan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang berada dekat dari lokasi tersebut. Karena melihat mobil tersebut sudah berlumuran bahan bakar dengan beberapa bagian dari mobil tersebut yang sudah terbakar, maka orang-orang di sekitar tentu saja sudah memperkirakan bahwa mobil tersebut akan segera meledak. Maka seseorang atau mungkin beberapa orang tadi mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Han dari mobil tersebut. Pertanyaannya kemudian, kenapa dia tidak muncul lagi dalam film berikutnya The Fate of the Furious? Jawabannya sangat simpel, karena dia butuh waktu untuk recovery dari cedera parah yang dialaminya setelah kecelakaan tersebut. Kemudian teori yang kedua menjelaskan cara yang serupa dengan yang dialami oleh Letty, di mana sesaat sebelum mobil tersebut meledak, Han rupanya berhasil menemukan cara keluar dari mobil itu. Kemudian setelah dia berhasil keluar, mobilnya meledak dan ledakan eksplosif mobil tersebut membuatnya terhempas jauh, sama seperti Letty. Itulah sebabnya scene pasca ledakan tersebut tidak memperlihatkan siapa-siapa di sekitar mobil itu. Setidaknya kita tidak pernah melihat mayat Han Lu. Kedua teori tersebut adalah cara yang paling sederhana.
dan cara yang paling murahan yang bisa diterapkan untuk menjelaskan bagaimana Han bisa selamat. Tapi untuk franchise sekelas Fast and Furious rasanya tidak mungkin menerapkan konsep ini. Mereka harus menemukan satu metode lainnya yang tentu saja berkelas dan sulit tertebak, namun masuk akal. Yang jelas, Han tidak mungkin hidup karena efek blip yang dilakukan oleh Profesor Hulk di Avengers Endgame, atau dengan jurus terlarang yang ada dalam dunia shinobi, yaitu Edo Tensei. Ada satu teori yang paling menarik yang bisa menjelaskan tentang bagaimana Han bisa kembali sehat dan bugar setelah kecelakaan fatal tersebut, yaitu dengan menggunakan sebuah teknologi yang sama yang digunakan oleh Etion. Ya, Etion, dari film spin-off Fast and Furious Hobbs and Shaw. Kalian tentu masih ingat dengan karakter yang bernama Brixton Lord kan? Dia adalah karakter villain yang diperankan oleh Idris Elba yang dihadapi oleh Hobbs dan Shaw. Dia adalah mantan agen MI6 yang kemudian bergabung dengan Etion. Dalam film spin-off tersebut digambarkan bagaimana Brixton Lord dibangkitkan dengan teknologi milik Etion yang membuat sebagian badannya menjadi robot plus memiliki kekuatan super. Saking hebat dan kuatnya, dia sampai menyebut dirinya sebagai Black Superman. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang baru yang akan dijelajahi oleh franchise ini, yang diperkenalkan lewat Etion, atau mungkin teknologi serupa melalui organisasi lain yang serupa. Hal ini tentu saja wajar, mengingat franchise ini memang disadari atau tidak telah bermetamorfosis dari film dengan aksi kejar-kejaran dengan balapan liar yang keren di jalan raya menjadi film agen spy sejenis Mission Impossible. Film sejenis ini tentu saja akan melibatkan banyak teknologi yang tidak terduga, dan mau tidak mau kita harus siap untuk menerimanya. Tapi semoga film ini tidak akan terlalu fokus ke situ sih. Satu teori menarik lainnya adalah bagaimana jika Han yang kita lihat dalam trailer Fast and Furious 9 The Fast Saga tersebut ternyata bukan Han, tapi merupakan saudara kembarnya, atau mungkin kloningannya. Dan dia adalah musuh dalam selimut, karakter yang sengaja dikirimkan oleh Cypher yang diperankan oleh Charlize Theron untuk memecah belah tim Dominic Toretto. Yang jelas, Letty Ortiz yang diperankan oleh Michelle Rodriguez adalah orang yang akan memegang kunci bagaimana Han bisa kembali selamat dari insiden tersebut. Karena dalam trailer, dialah yang memperkenalkannya kembali ke dalam tim dan membuat semua orang terkejut. Jangan lupa juga ada Sean Boswell yang diperankan oleh Lucas Black dan juga Earl yang diperankan oleh Jason Tobin, yang juga merupakan karakter yang dipastikan kembali ke franchise ini setelah terakhir mengambil peran penting dalam cerita Fast and Furious Tokyo Drift. Ada satu lagi yang menjadi pertanyaan para penggemar. Kalau Han bisa selamat dari insiden parah yang membuat orang percaya bahwa dia telah mati, lantas bagaimana dengan Giselle, karakter yang diperankan oleh Gal Gadot dalam franchise ini? Apakah dia juga masih hidup? Memang tidak ada penjelasan dan petunjuk mengenai ini. Setidaknya kemungkinan tersebut tetap besar. Apalagi memang sejauh ini kita tidak pernah melihat jasadnya sejak kematiannya. Hanya saja sepertinya kemungkinan kembalinya Giselle dalam film ke-9 Fast and Furious 9 The Fast Saga ini sangat kecil. Mengingat popularitas Gal Gadot saat ini memang sedang berada di puncak, di mana dalam waktu yang hampir berdekatan, kita juga akan segera menyaksikan film yang dibintangi Gal Gadot dari DC Extended Universe, yaitu Wonder Woman 1984. Sekali lagi kembalinya Han ke dalam waralaba ini menjadi angin segar, karena Han sebenarnya merupakan karakter yang punya potensi kuat jika dibuatkan film spin-off sebagaimana layaknya Hobbs and Shaw. Tapi dia tidak boleh berdiri sendiri, dan sebaiknya ada Giselle Yashar yang diperankan oleh Gal Gadot sebagai partner sekaligus love interest-nya yang akan membawa spin-off tersebut nantinya ke puncak popularitas. Dengan begitu populernya tagar Justice for Han, maka pihak studio bisa jawab hal tersebut dengan tidak hanya memberikan pembunuhan, yaitu Deckard Shaw, peluang untuk spin-off, melainkan juga dirinya, dengan Giselle tentunya. Apalagi film ini nantinya akan menemui akhir petualangan secara keseluruhan di film ke-10. Dan petualangan masing-masing karakter akan bisa dilanjutkan kembali lewat film spin-off. Dengan kembalinya semua karakter yang pernah dikisahkan mati dalam film terdahulu, maka wajar saja jika film ke-10-nya nanti sepertinya cocok diberikan judul Fast 10 Padang Mahsyar.
I'm kidding. By the way, kalian punya jawaban lain yang bisa menceritakan bagaimana Han bisa kembali? Atau jangan-jangan kalian mau berteori tentang bagaimana Giselle bisa kembali juga dalam franchise ini? Kita tunggu jawaban kalian ya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya, Universe. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra, and until next time. Till next time. Till next time.